Kerang hijau menjadi makanan favorit bagi para pecinta makanan laut. Selain mudah didapat dan harganya yang terjangkau, kerang hijau dianggap makanan dengan kandungan protein tinggi. Ada banyak jenis kerang yang bisa dikonsumsi. Pada segmen kali ini, Dr. Ferawati Sudarma, spesialis gizi, akan menjelaskan seluk-beluk kerang hijau lengkap dengan mitos dan faktanya. 30% bagian dari kerang hijau ini baru adalah daging kerang hijau. Dari daging tersebut, 60%-nya adalah protein. Jadi sangat tinggi sekali apabila kita bandingkan dengan kandungan protein pada jenis protein hewani lainnya. Pada 100 gram daging kerang hanya mengandung 150 kalori dan tidak mengandung karbohidrat sama sekali atau hanya sedikit sekali karbohidrat. Selain itu terdapat juga kandungan vitamin dan lengkap sekali vitaminnya, yaitu vitamin A, vitamin B12, vitamin C, vitamin D yang sangat tinggi, vitamin K dan E yang mungkin hanya sedikit saja. Dan jangan lupa, dalam kerang ini makromineral seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, zat besi, dan juga mikromineral seperti selenium dan zinc. Dan jangan lupa semuanya itu tergantung dalam kerang hijau yang sangat tinggi akan nutriennya. Meskipun begitu banyak kelebihan dari kerang hijau, mengapa sih kita tetap harus waspada ketika kita mengonsumsi kerang hijau? Yang pertama tentu saja, walaupun FAO tidak mengklasifikasikan kerang hijau dalam salah satu jenis bahan makanan yang tinggi akan logam berat, tetapi harus diketahui kandungan logam berat dari kerang hijau tergantung dari mana asal dari kerang hijau tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kerang hijau, terutama di daerah pesisir utara Jawa, mengandung tinggi sekali logam beratnya. Hal tersebut sudah terkonfirmasi dari berbagai macam penelitian. Penelitian tersebut membandingkan kadar dari logam berat pada daerah-daerah seperti Jakarta, kemudian Brebes, kemudian Depak, Cirebon, dan juga di Banten. Ternyata di Teluk Jakarta kandungan logam beratnya lebih tinggi daripada daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, ketika kita mengonsumsi kerang hijau, perlu dipertimbangkan dari mana kerang hijau tersebut berasal. Beragam mitos dan juga fakta tentang manfaat dan juga akibat dalam mengonsumsi kerang hijau. Satu di antaranya, kerang hijau membantu mencegah anemia. Fakta. Mengapa? Karena dalam kerang hijau ini ternyata banyak sekali kandungan gizinya yang dapat mencegah terjadi anemia. Pertama adalah protein. Ternyata kandungan protein dalam kerang hijau lebih tinggi daripada kandungan protein pada sapi, ayam, ikan, dan lainnya. Dan yang kedua tentu saja kandungan dari B12 dan juga zat besinya. Selain itu terdapat juga kandungan vitamin C. Semua hal tersebut akan membantu terbentuknya sel darah dalam tubuh seseorang dan akan mencegah terjadinya anemia. Waspada bagi Anda yang memiliki asma, karena orang dengan asma rentan terpapar corona. Nah, ini ada kabar baik. Mitosnya rutin mengonsumsi kerang hijau dapat mengurangi gejala asma. Benarkah itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian di New Zealand dari ekstrak kerang hijau ini. Ternyata ketika ekstrak kerang hijau diberikan pada orang yang mengalami atopik asma, hal tersebut dapat mengurangi kecenderungan terjadinya serangan asma sehingga dapat direkomendasikan untuk penderita asma. Tetapi kembali, harus hati-hati ya ketika kita mengonsumsi kerang hijau, kapan dan berapa banyak kita mengonsumsi kerang hijau tersebut. Nah, bagaimana? Sudah jelas ya, mana yang fakta dan juga mana yang mitos dari manfaat mengonsumsi kerang hijau. Supaya tidak salah dalam memilih dan mengolah kerang hijau. Yuk simak dulu tips dari Dr. Vera berikut ini. Nah, sekarang kita bahas yuk bagaimana kita memilih, menyimpan, mengolah, dan juga memasak dari kerang hijau ini. Yang pertama adalah cara untuk memilih kerang hijau. Ketika kita memilih kerang hijau, pastikan bahwa kerang hijau yang kita pilih dalam kondisi tertutup cangkangnya. Apabila dia terbuka, cobalah untuk menutup kerang hijau tersebut. Ketika dia tidak menutup kembali, itu artinya kerang tersebut sudah mati dan tidak layak untuk dikonsumsi. Cara yang kedua adalah dengan cara mencium kerang hijau. Bau yang segar harus terdapat ketika kita mencium kerang hijau itu. Bau yang busuk sebaliknya menandakan bahwa kerang hijau tersebut sudah tidak segar dan tidak layak untuk dikonsumsi. Yang ketiga, coba pegang permukaan dari kerang hijau. Permukaan yang lendir dan tentu saja isi yang berlendir menyatakan bahwa kerang hijau tersebut juga tidak baik untuk dikonsumsi.
dianjurkan untuk merebus kerang hijau. Dari sebuah penelitian menyatakan bahwa untuk mempertahankan makronutrien dari kerang hijau ternyata paling bagus apabila kerang hijau tersebut direbus. Baru setelah itu dipanggang dan paling akhir adalah dibakar. Kerang hijau yang segar adalah kerang hijau ketika direbus maka cangkangnya akan terbuka. Ketika selesai direbus dan cangkangnya masih tertutup, menandakan kerang hijau tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Satu tip lagi adalah ketika kita merebus, boleh juga ditambahkan sedikit garam atau sedikit limau dan juga sedikit daun salam untuk mengurangi bau amis dari kerang hijau ini. Sebelum kita mulai, kita lihat ya bahan-bahannya. Yang pertama adalah bawang putih, penambahan dari bawang putih dan bawang bombay selain menambah aroma rasa tentu saja memberikan manfaat kesehatan. Selanjutnya bisa kita tambahkan walaupun kerang tinggi akan proteinnya, tetapi jangan mengandalkan kerang sebagai sumber protein dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dr. Ferawati Sudarma, spesialis gizi klinik untuk Hidup Sehat Plus.